Halo semuanya, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas pagi A1, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan jawaban saya yaitu terjemahan dan ringkasan video yang ada di Simple. Ada pasang surut dalam urusan manusia yang membawa arus keberuntungan. Pada awal 1980-an, kekhawatiran tentang kepuasan pelanggan dan kualitas produk menjadi gelombang pasang yang muncul dalam urusan industri dan akademik. Dan pada awal 1980-an, 3 sivitas akademisi menaiki perahu kualitas layanan mereka dan mengarungi arus. Dan betapa hebatnya perjalanan mereka. Pekerjaan mereka tidak hanya menelusuri banyak artikel, buku, presentasi, konferensi, dan keterlibatan konsultasi, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi beberapa banyak organisasi yang melakukan pengukuran kualitas layanan. Pada tahun 1985, A. Parahandsuramun, tetapi ia biasanya menggunakan nama panggilannya Parsu. Leonard Berry dan Valery Zale Hamley bersama-sama menerbitkan A Conceptual Model of Service Quality dan Its Implication for Future Research yang muncul dalam edisi musim gugur Journal of Marketing. 3 tahun kemudian, di Journal of Retailing, mereka menerbitkan pendekatan mereka untuk mendefinisikan dan mengukur kualitas layanan, Serviqual, menyerumkan untuk mengukur kinerja yang dirasakan, dan harapan pelanggan. Salah satu kunci untuk memaksimalkan kualitas adalah memaksimalkan perbedaan antara 2 ukur ini, P dikurang E atau P sama sampai E, singkatannya, untuk melebihi harapan pelanggan. Selanjutnya, ringkasan materi tentang pengertian kualitas pelayanan dan dimensi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi pelanggan. Pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen terdiri atas 3 komponen dasar yang harus dipahami bagi setiap perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses sebelum penjualan. Pada tahapan ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk membentuk hubungan dengan konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi produk pada konsumen dan menciptakan kepercayaan pada konsumen atas produk yang ditawarkan. Yang kedua, proses selama transaksi. Pada fase ini, perusahaan harus tetap menjaga kualitas pelayanannya, tujuannya agar supaya konsumen tetap menjadi pelanggan setia. Konsumen pada fase ini sangat penting, sebab pada fase ini konsumen membutuhkan informasi lebih banyak mengenai produk yang akan mereka beli. Proses sesudah penjualan. Pada fase ini, perusahaan diharapkan mendengar atau menanggapi keluhan dari konsumen atas produk yang telah dibeli oleh konsumen. Dimensi kualitas pelayanan ada 5. Wujud atau bukti. Wujud atau bukti langsung merupakan dimensi yang mengukur aspek fisik dari suatu layanan antara lain kelengkapan fasilitas fisik, peralatan, dan tampilan para karyawan. Keandalan. Keandalan merupakan dimensi yang mengukur keandalan suatu layanan berupa seberapa besar kekuatan suatu perusahaan dalam memberi layanan, yaitu memenuhi janji karyawan. Keresponsifan daya tanggap. Keresponsifan daya tanggap merupakan sistem yang mengukur kecepatan layanan kepada pelanggan.
Keyakinan atau jaminan merupakan dimensi yang mengukur kemampuan perusahaan, khususnya para staf, untuk menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada para pelanggannya. Dimensi kepastian jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi kompetensi, artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pekerjaan, dan kesopanan yang meliputi keramahan, perhatian, dan sikap dari para karyawan. Dan yang ketiga, ada kredibilitas yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti reputasi dan prestasi perusahaan itu sendiri. Empati merupakan dimensi yang mengukur kemampuan produsen, khususnya para staf, dalam mengetahui kebutuhan para pelanggan secara pribadi. Dimensi empati ini merupakan gabungan dari dimensi akses yang meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan perusahaan. Komunikasi yang merupakan kemampuan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi pada pelanggan atau memperoleh masukan dari para pelanggan. Dan yang terakhir, ada pemahaman para pelanggan yang meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.